warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma modern bagi pertahanan Indonesia. Negara Indonesia adalah bangsa yang besar dengan seluruh kekayaan alamnya serta keanekaragaman budaya, bahasa, suku, maupun agama yang ada di dalamnya. Keberagaman Indonesia telah mampu dibingkai menjadi satu oleh ideologi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama oleh seluruh golongan rakyat Indonesia, baik itu dari kalangan muda, kalangan tua, maupun kalangan menengah. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak boleh hanya menjadi simbol, namun nilai-nilai di dalamnya harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Presiden kedua Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun 1967 menyampaikan bahwasannya Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang menjadi pegangan hidup dan pandangan hidup rakyat serta bangsa yang di dalamnya mengandung kepribadian dan juga cita-cita bangsa Indonesia yang telah teruji dalam sejarah sepanjang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, ancaman yang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sendiri. Itu dikutip dari Soeharto.co April tanggal 29 2013. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini kita akan membahas tentang bidang pertahanan dan juga keamanan negara, yakni ancaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang dihadapi Indonesia sudah bukan lagi ancaman konvensional yang sebelumnya kita kenal, seperti misalnya pendudukan atau agresi secara langsung terhadap suatu negara tertentu. Namun sekarang telah bertransformasi menjadi sebuah ancaman modern dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang tidak mudah dikenali, dideteksi, bahkan sulit diatasi karena terbatasnya ahli di bidangnya, kebijakan ataupun aturan, sudut pandang, kompleksitas, maupun tingkat pengetahuan dalam melihat ancaman modern tersebut. Ancaman melalui teknologi modern saat ini bahkan menjadi momok yang paling menakutkan bagi negara seperti Amerika dan juga Inggris. Mereka memandang ancaman ini sebagai ancaman strategis yang jauh lebih berbahaya dari ancaman teroris. Di Indonesia sendiri, ancaman ini telah menjadi ancaman strategis terhadap kedaulatan dan juga kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, maupun bidang ekonomi. Pada tahun 2012, Indonesia mengalami lebih dari 8.000 serangan cyber dan hampir mencapai 4 juta serangan cyber dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, Kementerian Informasi dan Informatika menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu target perang cyber di wilayah Asia. Dikutip dari Kompas, Juni tanggal 8 2017. Nah, masalah utama dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap ancaman ini adalah tidak dilihatnya ancaman ini secara komprehensif dan penanganannya yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing lembaga negara yang merasa memiliki kewenangan dalam menanganinya. Pemahaman yang terbatas terhadap ancaman ini membuat penanganan ancaman yang dilakukan melalui teknologi informasi ini tidak dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan juga efisien. Dijelaskan juga pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya dan rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung. Pada konsep pertahanan keamanan nasional, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan negara. Pancasila merupakan titik tolak pertahanan negara dalam rangka menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta tercapainya tujuan pembentukan negara Indonesia antara lain melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan diuraikan dalam preambul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Batang tubuhnya yaitu: pertama, kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa dan oleh karenanya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, pemerintah berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan sumber daya manusia, dan mengambil bagian dalam upaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan hak kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut andil dalam segala usaha pembelaan negara. Pandangan hidup tentang pertahanan negara tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negara bangsa Indonesia. Antara lain, prinsip pertama, mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Kemudian yang kedua, prinsip tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara untuk ikut dalam segala upaya mempertahankan keamanan dari suatu negara. Prinsip ketiga, yakni cinta damai, tapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatan. Keempat, prinsip menentang segala bentuk penjajahan dan menganut prinsip politik bebas aktif. Kemudian, prinsip yang terakhir yakni pertahanan negara semesta. Prinsip ini melibatkan seluruh rakyat, sumber daya nasional, sarana, prasarana, dan wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.